Dami ni di bata na sumurong siyan sa na roha, iman na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Shalom. Horos madhika salugna. Hatan di bata di minggu ta sadarion ima minggu judika tersurat di 2 Petrus sada mamuka sian ayat sada satu ayat sia sonoma hatan itu hatta au surat ni si Simon Petrus naposo jala apostol ni Jesus Kristus madaboton akan ang macam haposyaw na arga rap dohot kami mariti-hiti hati koran ni debatata dohot Jesus Kristus si paluay sikokma dihamu asini roha dohot dami marhiti-hiti panadaw muna di debata dohot di Jesus Tuhan tayo dilehon haguguon ni hadebataw na idutu ita nasa nataw hamuluan dohot hadawlaton marhiti siyan naung tatada ibana na magtuhita hinorhon ni hasangapon na dohot hadingganon na sadiri marhiti siyan ito dilehon tuhita baga-bagana akan na arga jala na balga situto asa hinorhon ni gabi partohap hamudi hadibataw duksanga magurus hamu siyan hamakuan na dibagasan hahisapon na di portilyon dibahini haringgas so kamuma siyan nasa gogo manutukon denggan ni parange dibagasan haporsyaw ni dungi habisukon ma dibagasan parange na digani dungi pangaraja diri ma dibagasan habisukon dungi habingin kon ma dibagasan pangaraja diri dungi hadaula kon ma dibagasan habingin koni dungi holong ni roha didongan ma dibagasan hadaula koni dungi holong ni roha dinasarut nama dibagasan holong ni roha didongani ay molo cupang akai dihamu jala gada dada loason na hamu losok jala so marparkui lahu manada Jesus Kristus Tuhan tay alai molo sodapoti dinadeba khala nama pitung mai parmata na jono na lupa dihayason siya dosa na diibana na jodo ima sahna horas madihika saluna akaruas ni huria na marminggu di ganuk bagasta sadarion ang giat ma di bagasan hahimasok kita saluna jala di bagasan perlingkungan di bata marhiti kuasona naung mangudihok kita siyan ragami akamara dohot persahikon di tonga-tonga ni suasana nakatahuto kita alani virus corona na melanda hampir 100 usia negara terjangkit virus corona pakrohon ni hamu akadungan toro akadungan tanang moti perekonomian terganggu aktivitas sehari-hari jadi terbatas sekolah-sekolah diliburkan dohot adat nasohya masa gabi di pamasa ma nuain mai diorai lo hita nuain masih jalangan diorai lo hita marpungu-pungu jala ikon hindar honot tanama namar goar keramaian dohot aturan nuain asa menjaga jarak tudongan bahkan
dijabu rap dohot keluarga pe marlaku don main umi dan boy masih jalangan. Bahkan mulu makatai pedongan ikon mamake masker ninna adik boha birsak tijurna uju makatai tulunganna. Bahkan mensosialisasikan teringot tu pemahaman di jolma tu corona on. Adong tu sebahagian menganjurkan molodang adong maskermu molo makatai ho tudongami masih tudalan mahamu. Ima nasuhya masa gabi masa alami si corona on. Sudah hitan wain dilanda kegelisahan dan kecemasan. Molotuk pedijam hita rakmar minggu wain dohot keluarga Omma dalatta mendopang program dohot instruksi pemerintah pertanda naturut hita menopang memerangi corona on. Dibangi dohot do kerjasama memerangi virus corona on marhite penerapan nanidoni pamaretta molo naik hatot do putus mata ni rantai di viruson dianjurkan mahitan main belajar menahan diri tinggal di jauh sampai adong informasi perkembangan naik baru. Hamuna kadongan mengapa orang percaya juga harus ikut merasakan penderitaan ini? Jawaban yang jelas adalah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah, bahwa laut tidak akan bergelombang, badai dan taupan tidak pernah datang. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup di dunia ini tanpa masalah, tanpa kesulitan, bahaya, bahkan kematian. Justru semua itu menjadi pertanda bahwa kita masih berada di dunia ini. Kita belum berada di surga, di mana hanya ada sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menerima peristiwa yang kita alami ini dan ibadah dialihkan di rumah-rumah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa di balik semua yang terjadi ini ada hikmah yang harus kita renungkan. Betapa berharganya, betapa pentingnya persekutuan keluarga, dan kembali untuk mengingatkan peranan orang tua sebagai imam di tengah keluarga, memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Mana tahu selama ini tanggung jawab kita itu sudah jarang kita ingat untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, peristiwa yang kita alami saat ini perlu kita merenungkan bersama dengan Tuhan. Perlu kita merenung sejenak dengan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan. Apakah Tuhan juga pernah mengatakan dalam Alkitabnya supaya kita sesewaktu untuk merenung di dalam rumah, untuk tidak keluar rumah sampai pada waktunya Tuhan mengatakan itu kembali kepada kita. Saya teringat Yesaya 26 ayat 20 mengatakan, "Pulanglah ke rumahmu, hai umatku, dan kuncilah pintumu. Sembunyikan dirimu sesaat sampai amarah Tuhan berlalu."
peristiwa apa yang kita alami di negara kita ini. Mungkin juga menjadi sebuah renungan bagi kita, supaya kita bisa bertenung kembali kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin cinta akan peribadahan bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan penguatan kepada kita di tengah situasi pencobaan yang melanda kesehatan kita. Penguatan itu menyatakan bahwa seorang pengikut Kristus adalah orang yang memiliki iman dalam pengenalan akan Allah yang tepat. Pengenalan yang benar akan Allah melahirkan kasih karunia dan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya, sekalipun ia banyak mengalami cobaan, penderitaan, dan penuh pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun karena kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itulah manusia menjalani keseharian hidupnya dengan ketaatan. Melalui ketaatan ini, setiap pengikut Kristus dianugerahkan berkat, mengambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam komunikasinya dengan Allah, serta di dalam dunia yang fana ini diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang dapat membinasakan. Untuk itulah Rasul Petrus menggambarkan karakteristik hidup orang percaya, yaitu mengenal kebenaran dan keadilan Kristus, agar segala macam kepalsuan dapat dikalahkan dan hidup kita dibentengi dengan pengenalan yang benar akan Allah. Yang membedakan orang-orang percaya atau orang-orang beriman adalah kesadaran iman yang ada dalam dirinya akan berkata bahwa keadilan Allah pasti akan menyelamatkan. Yakinkah kita akan hal ini? Jawaban kita adalah yakin dan percaya. Sebab lebih daripada wabah yang mematikan ini, Allah telah lebih dahulu menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian melalui pengorbanan Kristus Yesus. Ini adalah anugerah dan karunia Allah yang terbesar yang telah kita terima. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pertanda anugerah dan karunia Allah yang telah kita terima, maka kita hari ini terpanggil orang yang sudah hidup dalam anugerah Allah, yang telah merasakan keadilan Allah, tidak perlu takut, tidak perlu panik berlebihan. Sebaliknya, sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi pewaris kerajaan Allah, kita harus dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam iman yang progresif, iman yang bertumbuh, iman yang setiap hari mengalami kemajuan. Dan pertumbuhan iman itu menjadikan kita sebagai pengikut Kristus yang semakin dewasa beriman. Iman yang setiap hari mengalami kemajuan, dia akan menjadi bijak sebab dia memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan kesalehan
yang menjadi benteng pertahanan menghadapi segala macam tantangan, masalah, dan godaan, bahkan wabah sekalipun. Iman yang setiap hari mengalami kemajuan, dia akan menjadi iman yang ada padanya, akan melahirkan kasih kepada saudara-saudaranya dan kasih kepada sesama. Kasih itulah yang melahirkan empati untuk turut merasakan penderitaan orang lain, dan kesadaran kita mau menolong dan berbagi dengan orang lain tanpa batas. Yang ketiga, iman yang setiap hari mengalami kemajuan, dia akan menjadi perjuangan iman, akan memampukannya memenangkan pertarungan dengan wabah COVID-19. Dan dengan nyaring ia akan berkata, keadilan Allah akan menyelamatkanku. Saudara yang terkasih, apa tiket kita untuk menjawab pergumulan yang kita alami saat ini, dan untuk menggapai kehidupan surgawi yang telah disediakan Allah bagi kita? Apa tiket kita untuk menjawab pergumulan ini, Bapak Ibu? Hanya satu kalimat: percaya. Full faith to Jesus Christ. Penuh kepercayaan kita kepada Kristus. Karena dengan kepercayaan kita kepada Kristuslah, maka kita akan tenang menghadapi cobaan yang kita terima saat ini. Yang sesuatu kita tidak tahu kapankah kita akan mengalami itu. Hari ini, esok, atau yang akan datang. Semua apa yang sudah kita alami, pergumulan kita, rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita, hari ini firman Tuhan menenangkan itu semua dengan percayalah kepada Yesus Kristus. Full faith to Jesus Christ. Keadilan Tuhan akan menyelamatkan kita jika kita benar-benar menghidupi kehidupan kita dengan adil dan benar sesuai dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita banyak berdoa. Kita benar-benar menggumuli doa kita di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang menentukan waktunya kapankah virus corona ini berhenti melalui kekuatan para ilmuwan, pemerintah, para dokter, perawat yang membantu saudara kita yang kena musibah virus corona. Mari kita doakan mereka, dan kita juga diharapkan untuk melawan virus corona ini. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya para dokter, perawat, tetapi kita diminta semua memerangi, melawan virus corona ini dengan mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh pemerintah saat ini, supaya kita mengurangi langkah kita, menjauhi keramaian, dan berdiam diri di rumah bersama dengan Tuhan. Amin. Mulia tema Tuhan Allah di dongani kami menangi hatam. Saya terpasu-pasu mengatami apostol rohana di tonga-tonga ni guru nami na sedang bergumul khodo na uboto salu akasakakmu di kami menutong diluaso kami mangulu di bagasan hasmi Tuhan hasimat saya paling memahami sian marah na mga rongrong haipason namin pola mabahin atautan virus corona saya maruguma pamareta do akka ahli-ahli
penyembuh obat virus corona. Asal batu sidung jala hipas kamis di bagasan Kristus Yesus Maha. Amin.